Oke, ini yang saya mau lanjutin tadi, Anies ternyata dianggap presiden yang paling miskin di antara bakal calon presiden lain. Berdekat-dekatan dengan Anies, siap-siap untuk miskin. Nah, Jadi kalau soal itu, saya berani katakan Anies lebih kejam dari Ahok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang terus menjaga kewarasan, dan punggawa kewarasannya hari ini adalah Sohib lama yang terus menjadi Sohib. Guys Khalifah, apa kabar sobat? Baik, alhamdulillah. Kalau ngelihat sehat dan waras. Amin, ya Allah. Guys, kemarin ada salah satu yang menarik dalam diskusi calon-calon presiden di Balairung UGM. Ya. Di sesi terakhir, Mas Anies ditanya oleh Najwa dengan sangat cerdas sekali. Dia mengatakan, ini ada kaca. Refleksi apa yang menarik dengan menggunakan kaca itu. Dan saya sampai sekarang masih terngiang-ngiang. Gitu. Mas Anies mengatakan pembukaannya, tapi kemudian dia menyimpulkan bahwa, Nis, kamu hanya punya nama baik, atau kita hanya punya nama baik. Jaga nama baik itu. Ini menurut saya dalam banget ini. Ya. Dan ini sesuatu banget. Anies 3 ya. 1, memuliakan ibunya. Dan menempatkan ibunya itu dalam seluruh karir politiknya dia, atau seluruh jabatan-jabatan karirnya dia. Terus yang kedua, dia tunjukkan tidak hanya dengan kata-kata, dalam berbagai kesempatan itu Anies juga selalu ya datang bersama ibunya. Dan perempuan keduanya itu juga bukan hanya ibunya sebenarnya kan, yang dia hargai itu sebenarnya istrinya kan. Lihat sekali kan caranya dia menatap istrinya, terus cara berkomunikasi. Dan perempuan ketiganya adalah anak perempuannya gitu. Jadi itu ditunjukkan, ini family man banget gitu ya. Itu yang kedua. Jadi bukan hanya pernyataannya, kemudian. Terus ketiga juga, Anies ternyata banyak program-programnya yang punya gender perspektif gitu ya. Jadi ulang aja nanti, itu juga saya punya jawaban. Iya, oke. Jadi itu menarik banget gitu loh. Nah, saya pengen tahu tuh pendapat Guys yang lama bergaul, atau apa pendapat Guys mengenai apa yang dikemukakan oleh Mas Anies itu. Silakan. Terkait dengan refleksi itu ya? Iya. Kalau itu kan refleksi ya. Jadi kalau yang saya ketahui lebih dahsyat dari itu. Kita di 2016 itu bingung mencari siapa figur calon gubernur DKI. 2016 untuk menjadi kompetitornya Ahok saat itu. Lalu banyak orang lah bergerilya cari-cari sosok lah itu. Di Masjid Sunda Kelapa itu ketuanya itu Pak Aksa Mahmud. Lalu dia ngobrol setelah sholat subuh berjamaah itu, siapa calon pemimpin DKI ke depan. Dan ada keputusan. Keputusannya itu nanti kita istiqorah masing-masing sholat tahajud. Besoknya mereka bertemu lagi. Yang muncul 2 nama secara bersamaan di antara hadirin yang datang. Anies dan Sudirman Said. Anies dan Sudirman Said. Akhirnya terus diputuskanlah Anies. Oke. Karena dua-duanya waktu itu baru diselesaikan oleh Jokowi kan. Lalu Pak Aksa telepon Anies. Anies, bagaimana pilkada DKI? Saya tak mikir Pak Aksa. Pak Aksa jawab, mulai sekarang kau pikirkan. Tak lama kemudian, Pak Aksa itu membawa PKB, membawa P3, membawa PAN, bertemu dengan Anies. Aniesnya kebetulan berada di rumah sakit. Iya, pada saat itu lagi sakit ya. Nah, betul. Di rumah sakit. Pada saat ditanya itu, setelah selesai diskusi macam-macam, jawaban Anies adalah, nanti saya izin dulu dengan ibu saya. Oke. Jadi, Anies tidak langsung mengiyakan, saya minta izin dulu dengan ibu saya. Setelah itu Anies ketemu dengan ibunya, terus ibunya tanya, itu Anies meminta atau Anies diminta?
Dikonfirmasi dulu ya, Konfirmasi dulu. klarifikasi dulu. Lalu Anies menjawab, Anies diminta. Anies diminta. Ibunya terus bertanya lagi, Risma maju tidak? Anies heran. Kenapa, Mah? Karena kalau Risma maju, kamu nggak usah. Tanggung jawab kamu sudah diambil oleh Risma. Pada saat itu kan Risma wali kota Surabaya, sedang digadang-gadang untuk masuk Jakarta. Untungnya informasi ini nggak muncul ya ke publik ya. Ada yang diketahui PDI. Kalau nggak itu diajuin Risma kan? Enggak, waktu itu kan Risma sempat diajukan, Rismanya menolak. Iya, tapi kan informasi ini nggak. Oh iya. Kalau sampai terkonfirmasi, Anies tidak mungkin menjadi gubernur DKI karena Risma di situ. Nggak akan maju. Jadi, lalu pernyataan ketiga ibunya adalah, kalau Anies diminta, laksanakan saja, jadikan itu amanah, tapi ingat, yang kita miliki hanya nama baik, jaga itu baik-baik. Jadi, pesan seperti itu tuh, dari ibunya itu terus dari masa lalu udah kayak gitu. Nah yang paling ini pada saat di DKI 3 partai sudah datang, Anies tidak mengatakan iya, nanti saya tanya dulu dengan ibu. Jadi sudah dilaksanakan berkali-kali. Artinya itu bukan gimmick. Bukan. Itu sesuatu yang menjadi karakter, sikap dan perilaku yang sudah terus-menerus dilakukan. Yang terus-menerus dilakukan menjadi karakternya dia. Dan kedua soal perempuan, soal anaknya, soal istrinya. Oke lah, itu banyak orang yang memiliki itu. Tapi dalam kebijakan di masa Anies lah perempuan dan anak itu masuk dalam RPJMD. Jadi perlindungan anak, ibu menyusui, di mana-mana tempat di Jakarta, di kantor-kantor pemerintahan ada tempat ruang bermain anak. Penitipan ada ruang ibu. Di balai kota kan ada kan? Ada ya. Bu Anies, Mbak Ferry pada saat jadi ketuanya di terus, betul. Safe house. Buat perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga itu dilakukan. Lalu kalau sebelumnya kan hanya dalam program. Kalau ini langsung masuk ke RPJMD. Pertama kali di masa Anies itu saya mewawancara kepala dinasnya Ibu Tuti apa namanya saya lupa. Bapda? Bukan. Urusan terkait. Perempuan dan anak ya. Betul. Ada di wawancara saya itu. Jadi dalam konteks itu Anies memang berpikirnya jauh ke depan. Iya. Lalu di momen Jakarta Mulai Festival, saya buat video nyanyikan Eri Susan, judul lagunya Keramat, lagunya Omai Rama, sama Alvin Habib. Latar belakangnya itu video antara Anies dengan ibunya di berbagai momen. Jadi memang itu sudah menjadi banyak perhatian banyak orang, menjadi daya tarik. Karena sering banget kan tuh pada saat di TV One Anies diwawancara, nggak lama ada ibunya gitu. Ada lagi yang menarik selain itu. Ketika Anies ditanya oleh mahasiswa, acaranya di mana sih lupa? Di Mata Najwa juga atau di mana sih lupa itu? Generasi sandwich itu anak yang punya beban untuk mengurus orang. Kemarin ada pertanyaan itu di Bali Orang UGM. Ya, itu ya. Generasi sandwich. Jawaban Anies menarik sekali. Jadikan itu bukan sebagai beban, sebagai sumber pahala. Anda tahu apa yang terjadi di komentar-komentar? Banyak sekali yang menolak itu. Menolak maksudnya? Menolak pernyataan Anies. Bahwa hidup perlu perencanaan, bahwa hidup penuh kesulitan, macam-macam, jangan asal ngomong, macam-macam. Saya heran, menurut saya. Apa yang terjadi, saya tidak mengklaim di generasi ini. Tapi kepada mereka individual, para pemberi komentar yang negatif seperti itu. Karena biasanya kalau hal yang kayak gitu kan kita sudah alam bawah sadar kita aja, karena kita dididiknya kan memang begitu. Biar walidain, menghormati ibu, menghormati orang tua. Itu kan udah alam bawah sadar. Ada loh sekarang penolakan. Ini apa yang terjadi pada orang-orang seperti ini? Menurut saya rusak otaknya anak-anak itu. Dan itu bukan sedikit, cukup lumayan yang mengomentari secara negatif. Dan itu kita perlu penelitian sosial tentang
orang-orang yang seperti itu. Tapi- Jangan-jangan walaupun kelihatan sedikit, jangan-jangan jumlahnya banyak. Tapi dari situ sebenarnya kita tangkap adalah satu, Anies memuliakan ibu, Iya, kedua Anies juga memuliakan perempuan. perempuan. Ya. Dan ketiga, itu diwujudkan bukan hanya sekedar narasi, tapi di dalam strategic program yang ada di RPJMD. Bahwa ada orang yang dalam konteks pernyataan generasi sandwich itu mengalami double pressure. Iya. Karena dia harus ngurusnya diri sendiri, ngurus orang tuanya. Dan itu apa yang dikemukakan Anies adalah salah satu jawaban. Ya, yang menempatkan bahwa kita juga ingin memuliakan orang tua kan sebenarnya pada saat itu kan. Jadi orang tua tidak bisa dianggap sebagai beban. Tapi memang sekarang situasinya agak rumit dan mudah-mudahan itu bisa jadi kompas ya, bahwa itu memang harus diperlukan, tetap memuliakan orang tua di tengah situasi apapun. Apalagi orang-orang yang memang beragama, dia pasti menempatkan ibunya sebagai salah satu pilar. Saya itu penting agak heran bagi- dengan komentar-komentar seperti itu. Karena itu bukan lahir- buzzer tuh. Nggak- kalaupun dia buzzer. Saya kan lahir di Poncol, Senen. Tempatnya kekerasan. Itu saya tahu betul anak-anak yang pada mabuk, pada apa. Kalau udah ibunya manggil, siapalah namanya, Tony, Maing, atau siapa. Lo nggak ngaji? Selesai tuh nakalnya. Nyokap gue manggil. Iya, Di pasar, disiram air sama ibunya. Mending air putih, air got. Daripada selesai itu. Senakal itu. Tapi menghadapi yang namanya ibu, udah tamat cerita. Nah sekarang mereka bicara dibaca orang di publik. Saya agak masih belum mampu menerima hal-hal kayak gitu. Oke. Kalau saya sih kayaknya nyimpulinnya sebagiannya bahwa jangan-jangan ini buzzer. Memang dia selalu mengeksploitasi hal-hal ini. Nah sekarang kita pindah nih. Pemirsa, ini ada isu yang juga menarik, bukan hanya soal memuliakan perempuan, ibu, dan dalam program strategis itu diwujudkan. Anies Baswedan adalah salah satu calon presiden yang miskin dibandingkan dengan calon presiden lainnya. Sebelum ke sana saya tambahkan sedikit. Yes. Saya lupa. Jauh sebelum ini, saya sudah menulis buku. Oke. Judulnya Abah Seolah Penguasa, Umi yang Berkuasa. Ups, keren tuh. Itu buku refleksinya Gaze tentang dirinya Gaze atau refleksi Gaze? Refleksi saya, tapi itu yang dirasakan banyak orang. Misalkan salah satu contohnya, kita itu masih kecil, nakal apa segala macam, dipukul pakai ban, pakai rotan sama ayah kita nggak mempan sama abah kita. Tapi begitu ngelihat ibu kita yang nangis, umi kita keluar mata, selesai semuanya. Selesai. Jadi saya mengatakan bahwa abah itu seolah-olah berkuasa, tapi yang berkuasa tetap aja ibu kita gitu. Abah boleh berkuasa, tapi the real penguasa adalah ibu ya, umi. Gitu. Jadi saya menulis buku. Keren. Kata pengantarnya juga Anies. Ya, itu lagi-lagi menunjukkan ya bahwa ada relasi kuat. Tahun 2010 atau 2000. Cukup lama itu, 13 tahun lalu. Oke, ini yang saya mau lanjutin tadi, Anies ternyata dianggap presiden yang paling miskin di antara bakal calon presiden lainnya. Tapi kemudian Anies juga ternyata orang yang ngelawan korupsi. Iya. Ya kan? Ini kan bisa dipersepsikan bahwa dia ya memang karena ingin menegakkan integritas, bahwa kemudian uang bukan menjadi sasaran utamanya, tapi nama baik yang harus dijaganya. Tapi kemudian kalau kita bandingkan, ada menteri yang belum 2 tahun gitu, naiknya bisa 10-11 kali lipat itu bos, kekayaannya itu kan. Dan ini kan bukan ingin membandingkan dengan Anies seperti itu. Cuman kan apa pesan yang bisa ditarik dari situ ya? Kemiskinan, nama baik, dan juga satu lagi sebenarnya, dia dihadapi kesulitan karena ada pihak-pihak yang ingin melumpuhkan logistiknya dalam proses pencapresan ini. Bagaimana pendapatnya, guys? Kalau integritas Anies, ya dari dulu kayak seperti itu. Dia Mendikbud. Oke. Rumahnya kontrak. Oke. Walaupun di ujung karirnya dituduh-tuduh ya. Belakangan kan dia di rumah di Lebak Bulus gitu kan. Dan bukan hanya Anies. Itu menular kepada teman-teman lain yang berada di dekat Anies. Kalau Mas Bambang tahu, ada di situ ikut Anies namanya Hosin Amrullah. Oke.
ada lagi Aman. Dari Mendikbud Anies ke gubernur. Hasin ikut, Aman ikut sebagai stafnya Anies di kebetulan saya bukan staf resmi di ASN ya. Apa yang terjadi? Hasin itu beli mobil Camry tahun 2012 dari Usama kredit. Yang lain-lain sama. Jadi ketika saya diwawancara di podcast teman betul lagi, saya katakan begini, berdekat-dekatan dengan Anies, siap-siap untuk miskin. Nah, Tanya, kenapa emangnya? Saya mau kasih contoh, saya komisaris Ancol. Gaji komisaris itu orang pikir gede BUMD, nggak seberapa. Angkanya itu cuman, udah nggak perlu, tapi nanti tinggal dicek lah. Apalagi di zaman saya itu. Tapi orang dengar nama komisaris itu, wow. Orang kan cari yang dekat, yang namanya ada di publik. Anaknya mau disunat, kontrakannya habis, sekolahnya belum bayar, nyarinya ke kita. Bukannya untung malah nombok. Tekor. Yang kedua, kita semua yang di lingkaran Anies tahu hati-hati dengan persoalan-persoalan uang. Karena dia itu tidak punya urusan orang melanggar prosedur, tidak punya empati. Jadi kalau soal itu, saya berani katakan Anies lebih kejam dari Ahok. Soal integritas, soal bagaimana kita melakukan tidak kompromi dengan orang, tidak berkompromi dengan orang yang melakukan kecurangan terkait. Jadi kalau dalam konteks ini bukan hanya dia, dia menularkan kepada orang-orang di sekelilingnya, baik orang itu memang asalnya berintegritas atau orang itu karena takut. Jadi takut akhirnya. Karena melihat contoh yang semacam itu. Entahlah latar belakangnya apa. Tapi semakin orang dekat dengan Anies, maka jangan berharap untuk bermain-main dengan soal itu. Jadi kalau angka kekayaannya dia segitu-gitu aja, itu kan, ya memang begitu sudah. Dan itu bukan hanya kepada Anies, juga saya dengan bangga mengatakan kepada teman-teman yang ada di lingkarannya, yang termasuk Mas Bambang juga, yang ikut merasakan selama di DKI. Iya, dia benar-benar menjaga ya, supaya kemudian pesan ibunya, nama baik yang punya dan itu harus dijaga. Dan miskin itu bukan sesuatu yang harus ditakutkan juga kan. Allah sudah menentukan rezeki masing-masing orang. Nah, ini soal menghargai perempuan, soal menjaga nama baik, soal menjaga integritas. Ini kan jadi sesuatu yang sangat penting ya untuk kepemimpinan ke depan ya, karena anak muda itu menurut survei salah satu yang dia lihat sebagai calon pemimpin itu adalah tidak korupsi. Gitu. Karena dia tahu persis, guys, mengatakan gini, kalau korupsi, apalagi pas dalam proses demokrasi ini dikorupsi, kita nggak akan pernah bisa menghasilkan pemimpin yang baik, dan pasti tidak ada negara hukum, dan pasti tidak ada perlindungan hak asasi manusia, dan pasti kesenjangan keadilan itu semakin meningkat dengan orang yang korup itu. Karena korup itu ternyata bisa menghasilkan dampak yang luar biasa. Ketidakpercayaan rakyat pada pemerintahan, ketiadaan keadilan karena penegakan hukum nggak ada, dan bahkan merusak pembangunan berkelanjutan dan macam-macam. Jadi dampaknya luar biasa sekali itu, integritas itu. Nah, dalam konteks seperti itu, apa pandangan guys dengan anak muda sekarang? Kan kalau anak muda ini kita bisa motretnya itu ada Gen Z yang post tahun 2000-an lahirnya, dan ada gen milenial yang sebagiannya adalah lahir sebelum tahun 2000 kan, abad ke-2000. Nah, itu gimana pandangannya? Ya, semoga pandangan itu bisa bertahan terus ya. Karena kan saya tuh memberi contoh gini aja. Partai PSI, anak muda, anti kemapanan, berjuang di dalam demokratisasi, anti diskriminasi, anti intoleran, macam-macam lah. Kalau menjadi gambaran anak muda, ujungnya apa? Hanya di dalam testimoni
pidato-pidato mereka, begitu di lingkup kekuasaan selesai tuh, jadi penghamba penguasa. Mana ada anak muda berpartai, kita deh di mana-mana berorganisasi, beroposisi sama kemapanan, sama penguasa. Ini kan enggak. Nah, kalau itu surveinya benar, saya berharap bisa itu bertahan. Gitu. Kalau surveinya benar, semoga itu bisa menjaga. Gitu. Tapi ada yang mengatakan kan gini guys, di dalam satu kelompok itu pasti ada anomali kan. Ada kelainan. Ya, jangan-jangan itu kelompok yang kelainan kan ya. Tidak menuding itu. Cuman kan tetap ada exception kan ada. Ya begini, rasanya aja itu menjadi harapan, menjadi semoga gitu ya. Kalau saya sangat subjektif. Keluar rumah, lewat jalan, terus partai-partai dengan caleg-calegnya, dengan segala tulisan, saya disebut namanya, akan melawan korupsi di Pemprov DKI. Dalam kepala saya nih, yang korupsi juga partai lu. Kan gue tahu udah siapa yang main-main gituan. Gitu. Jadi, baca-baca. Ada jawaban kedua yang mungkin bisa menjelaskan. Yang lebih banyak memilih anti korupsi memang tuh angkanya sekitar 65-70%. Jadi kalau kan ada angka 30% ya. Jadi jangan-jangan yang 30% itulah yang kemudian ya menghamba kepada kekuasaan, dia bukan setuju dengan perubahan. Nah, keberlanjutan kalau program yang sekarang korup ya berarti memberlanjutkan. Enggak, maksudnya gini, saya ingin memberi contoh antara yang masa sekarang dengan masa lalu. Ya kalau sekarang ini kita melihat mereka bicara, kita jadi sinikal. Baik. Tapi kalau yang masa lalu bicara, contohnya seperti yang diceritakan juga oleh Anies ya, ketika Bang Imaduddin Abdurrahim mengambil kuliah jurusan listrik, elektro. Kenapa? Karena pada saat itu Bung Hatta bicara di kampungnya bahwa Indonesia nanti akan memerlukan sekian ribu insinyur listrik. Ada kepercayaan tanpa syarat kalau bahasanya. Setelah dia mendengar Bang Hatta bicara itu, Bang Imad bercita-cita kuliah di jurusan listrikan. Nggak bertanya ada proyek apa, siapa yang dapat proyek itu. Gitu. Kalau sekarang begitu orang ngomong mobil listrik, itu pejabat, siapa yang pegang lisensinya? Dia akan langsung affiliated gitu ya, berpikir. Ya, otaknya kan langsung mengasosiasikan. Ya. Dan pada titik itu yang namanya konflik of interest atau konflik kepentingan menjadi sesuatu. Di mana para pejabat kita tidak bisa menjadi cermin bagi kita gitu loh. Seharusnya mereka menjadi cermin bagi kita. Mereka pejabat mendapat amanah segala macam gitu kan. Kan gimana ya? Harga diri rakyat itu ada pada pemerintah. Dan kalau menghubungkan soal anti korupsi ini juga menjadi menarik karena di dalam Balairung itu juga salah satunya yang ngomong anti korupsi itu cuma dua calon. Nah, salah satunya Mas Anies. Tapi Mas Anies yang ngomong secara tegas bukan hanya pemberantasan korupsi, dia ingin mengembalikan marwah KPK. Dan kemudian salah satu marwah itu adalah independensi. Jadi ingin menguatkan KPK dan juga ingin membangun independensi sebagai salah satu marwah dari KPK. Jadi ngomongnya itu jelas. Bukan ditanya, oke, saya akan melakukan perubahan. Terus apa perubahannya? Nggak bisa jawab gitu. Anies kemudian mengajukan gagasan perubahannya dengan cara seperti itu. Membangun independensi, mengembalikan marwah KPK. Kalau ditangkap seperti itu. Jadi artinya sebenarnya bukan sekedar menggunakan anti korupsi sebagai gimmick, pilihlah saya dan gimmick ini, cuman dia betul-betul memang punya argumen dan punya alasan. Dia punya argumen, punya alasan dan punya rekam jejak. Pada saat dia menjadi rektor, dia satu-satunya kampus yang mengadakan mata kuliah anti korupsi di masa itu. Dan juga dia terlibat di dalam anggota komite etik ketika menghadapi pada saat itu kalau nggak salah Abraham Samad tuh yang lagi dipersoalkan itu. Anies masuk di situ.
Tapi ini menjadi menarik. Sebelumnya juga di tim 8. Di tim 8 ketika Cicak Buaya. Jadi ada rekam jejak yang ini. Oke. Guys, ini menarik. Anies akan tetap jadi perbincangan, dan salah satu konfirmasi perbincangan itu adalah ketika ada ledakan orang hadir di dalam kampanyenya Anies Baswedan, jalan sehatnya Anies Baswedan di Sulawesi Selatan. Tapi saya tidak akan membahas itu. Kita sudahi dulu, teman-teman. Inilah perbincangan kewarasan kita dengan Ges Khalifah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.